Anda tahu perusahaan Lipo Group? Nah, Lipo Group ini merupakan sebuah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Muchtar Yadi. Grup ini memulai usaha dengan Bank Lipo yang telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga. Lipo berhutang lewat obligasi dan direfinancing oleh konsorsium Bank BNI. Uang kredit dari bank itu ditransfer ke Deta Capital PT, sebuah perusahaan terdaftar yang ada di Singapura. Dan kemudian, perusahaan tersebut melakukan buyback atas obligasi itu. Secara sederhana, enak ya, padahal grup Lipo kan sedang bermasalah, gagal serah terima proyek apartemen Mekarta, dan gagal memenuhi modal minimum atas Bank Nobu yang ditetapkan oleh OJK. Dalam narasi beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan secara ringkas soal teknis skema ini. Ini merupakan bagian dari skema financing engineering yang berkaitan dengan hedge fund. Informasi ini berdasarkan analisis, pengamatan, dan juga deskripsi. Anda tidak harus percaya, namun Anda harus mengetahuinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Anggap saja Anda telah membeli lahan 1000 hektar. Lahan itu harganya katakanlah Rp100.000 per meter perseginya. Kepemilikan lahan itu Anda alokasikan ke dalam PT sebagai setoran modal. Artinya di sini Anda harus sudah memiliki PT. Kemudian Anda membuat rencana bisnis atas lahan itu. Maka harga tanahnya yang tadinya 100.000 menjadi 1 juta per meter persegi. Kemudian Anda mengeluarkan obligasi dengan underling lahan itu. Sekedar informasi, underling merupakan aset atau objek berwujud maupun tak terwujud yang bernilai ekonomis sebagai dasar transaksi penerbitan suatu instrumen investasi. Dalam hal ini adalah lahan 1000 hektar tersebut. Tunggu, tapi bagaimana dengan investornya? Siapa yang akan menjadi investornya? Gampang kok. Anda tinggal membentuk perusahaan khusus atau SPV yang ada di luar negeri. Kemudian PT melakukan transfer right ke SPV di luar negeri. Nah, SPV itu menjual obligasi itu lewat bursa, termasuk kepada dana pensiun dalam negeri. Akhirnya, transaksi under table terjadi. Maklum, semua pihak ingin kebagian spread lahan. Dalam waktu yang begitu singkat, Anda sudah cuan Rp900.000 per meter persegi. Ini lazim terjadi dalam transaksi hedge fund. Tapi apakah ini aman? Tentu saja, obligasi itu kan diterbitkan dengan kategori unsecured. Artinya, akad gadai atas tanah yang ada tidak terkait dengan neraca perusahaan Anda. Jadi bagaimanapun, perusahaan Anda akan tetap aman. Kalau rencana bangun proyeknya gagal, gimana? Investor obligasi akan berusaha mencarikan solusi agar obligasi itu bisa dibayar. Caranya, mereka akan arahkan refinancing lewat bank. Kok bisa? Ya bisalah, kan obligasi itu ada kolateralnya. Apalagi appraisal kolateral valid berdasarkan standar sekuritisasi yang ditetapkan oleh OJK. Nah, Anda nggak usah capek lobby bank lagi. Investor akan tekan bank agar memberikan solusi. Pasti bank akan berusaha selamatkan obligasi itu. Kan investor juga nasabah kelas kakak bank. Dengan begitu, Anda yang berhutang dan orang lain yang stres menyelesaikan pembayarannya. Anda kaya raya dan tinggal di rumah seperti istana. Kehidupan keluarga Anda seperti kaum jet. Anda dipuji-puji sebagai konglomerat. Media massa menyebut Anda masuk dalam 50 orang terkaya di republik ini. Skema hedge fund dalam konteks financial engineering itu sangat luas sekali. Dia semakin mulus ketika bersinggungan dengan project underling dan penyelesaiannya semakin rumit ketika bersinggungan dengan dana publik seperti dana asuransi dan dana pensiun. Semakin rumit, semakin tinggi nilai hedge fund-nya. Mengapa? Sebenarnya yang hedge pada akhirnya adalah negara lewat skema bailout. Caranya tidak melulu lewat cash APBN, bisa saja lewat swap, debt, dan lain-lain yang dilegitimasi negara. Bagaimana? Apakah Anda sudah pernah mendengar skema macam ini? Atau justru Anda adalah salah satu pelakunya? Waduh, skema ini mahal harganya dan hanya orang-orang cerdas yang mengetahuinya. Kenapa kok malah saya ungkap ke publik? Tidak perlu takut, karena apa yang saya lakukan itu tidak lebih sebagai upaya survive di tengah arogansi modal. Tidak ada yang perlu dibanggakan, semua ini hanya skema.